Why choose Hydro Coco? I choose original. Natural. Healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Duel Jawara Banten malam ini Mata Najwa menghadirkan calon gubernur Banten Wahidin Halim dan Rano Karno. Saya ingin bertanya, tadi kita bicara soal rekam jejak, Bang Rano, Pak Wahidin. Kalau orang memilih itu biasanya karena 3 hal. Rekam jejak, karakter kepemimpinan, yang dinilai apakah cocok atau tidak, kemudian juga program dan visi misi. Saya ingin masuk ke yang kedua ini, karakter. Apa yang bisa Anda katakan kepada warga Banten soal karakter kepemimpinan yang Anda miliki dan kenapa itu lebih unggul dari lawan, Pak Wahidin? Saya percaya diri, memiliki kemampuan leadership yang menurut saya bisa saya kembangkan di Banten. Saya punya agama dan punya moralitas. Saya hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Bapak saya mengajarkan bagaimana kamu bisa manfaat pada orang lain. Saya juga bagian dari masyarakat pedesaan. Sehingga saya terbangun karakter saya sebagai orang yang harus peduli dengan rakyat saya. Itu keunggulan-keunggulan yang menurut Anda spesifik Anda miliki dan tidak dimiliki oleh lawan? Itu namanya provokasi, saya harus mengatakan itu. Saya bertanya apa keunggulannya? Apakah itu keunggulan yang memang dimiliki oleh Wahidin dan tidak dimiliki oleh lawan? Ya saya katakan tidak, itu milik saya. Milik Pak Wahidin? Iya. Milik Pak Wahidin. Bang Rano Karno? Ya, tentu setiap kita pasti punya kemampuan masing-masing. Sebagai seorang budayawan seniman, pendekatan saya kepada masyarakat melalui budaya. Satu-satunya provinsi di Jawa ini yang belum mempunyai museum adalah Banten. Itu membuat saya gelisah. Bisa dibayangkan bagaimana saya bisa membangun jiwa sebuah bangsa tanpa budaya. Seakan-akan kering tanpa makna. Karakter kualitas kepemimpinan yang Anda miliki. Tadi Anda mengatakan latar belakang seniman. Bagaimana itu menjadi nilai tambah Anda dibandingkan dengan lawan? Pendekatan saya kepada tokoh-tokoh, pada masyarakat melalui kultur ini, melalui budaya. Banten terkenal dengan wilayah yang sangat religi, para alim ulama, para kiai di sana. Pendekatan saya pembangunan menjelaskan, misalnya begini, tentu setiap pembangunan pasti akan membawa dampak. Nah, diperlukan sosialisasi. Nah, kadang-kadang ada penolakan dari masyarakat karena sosialisasi tidak sampai. Saya minta maaf Mbak Nana, selama saya jadi gubernur barangkali jarang orang memanggil saya gubernur. Saya minta maaf kalau boleh nyebut, mereka lebih memanggil saya Sidul atau Bang Haji. Jadi itu keunggulan Anda? Itu keunggulan bagi saya dalam cara memberikan sosialisasi. Popularitas menjadi keunggulan. Anda sependapat itu menjadi keunggulan popularitas? Enggak juga sih. Karena membangun sebuah bangsa, membangun masyarakat kan bukan karena terkenal. Bukan karena popularitas. Tapi kemampuan kepemimpinan dia. Lebih terkenal Wahidin apa Rano Karno kira-kira Pak Wahidin? Lah dia artis bagaimana? Jadi paling tidak itu keunggulan ya. Tapi Anda wali kota 2 periode. Anda wali kota Tangerang 2 periode, menjadi anggota DPR, pengalaman birokrat begitu panjang. Kalah dengan artis? Kalau popularitas iya. Kalau yang lain? Ya pasti saya lah. Bang Rano? Mau menanggapi? Iya, dalam struktur demokrasi sekarang, dalam sudut pertama adalah popularitas nomor 1. Kalau enggak akan pernah Pak Wahidin akan berjalan keliling belusukan. Itu kan mencari popularitas atau menciptakan popularitas. Tapi apakah Anda katakan memang keunggulan Anda hanya popularitas, Anda tidak unggul di yang lain? Itu keunggulan yang utama. Kemudian yang lain ada saya tambahkan. Artinya begini, saya lulus sebagai sarjana ilmu politik usia saya 52 tahun. Itu kan penambahan saya, bahwa saya sadar bahwa popularitas bukan menjadi jaminan. Oke. Tapi ilmu lain harus saya pelajari. Baik. Gitu.
Baik, ya, kalau kita lihat di belakang ada foto pasangan masing-masing dari Anda. Pak Wahidin Halim berpasangan dengan Andika, kemudian Pak Rano Karno berpasangan dengan Pak Mbai. Saya ingin tanya. Selama itu. Ini Saya masih lama. Iya. Betul, ini pertanyaan saya, Pak Wahidin. Ada yang berbeda dari sikap Anda. Pilkada 5 tahun lalu, Anda kampanye anti politik dinasti. Saat itu Anda melawan Ratu Atut dan Rano Karno. Tapi sekarang justru Anda menggandeng Andika yang merupakan anak dari Ratu Atut. Kenapa ada perbedaan sikap 5 tahun lalu dan sekarang? Ini kan pertanyaan yang udah saya tahu, pasti ditanya di forum ini. Silahkan dijawab. Kalau Saya akan begitu jawab, sudah saya akan siap dengan jawab. jawaban. Saya ingin merajut hubungan yang lebih baik. Karena Banten rakyat sudah tidak mau lagi dengar ada konflik. Perbedaan pendapat melalui pilkada. Saya menggandeng Andika, seorang anak muda. Seorang yang masih energik. Orang yang berpengalaman di DPR RI dan DPD. Harusnya kita melihat bahwa ini menjadi berbeda dengan Bu Atut. Jangan salahkan seorang anak karena kesalahan orang tuanya. Saya ingin klarifikasi. Ketika Dan sekarang sangat tidak relevan kalau saya gubernur, Andika wakil gubernur, tidak relevan lagi bicara dinasti. Karena dinasti tidak hanya persoalan hubungan keturunan, tapi juga persekongkolan politik, tapi juga persekongkolan kepentingan. Pak Wahidin, saya cuma ingin klarifikasi karena ketika itu sikap Anda jelas. Anda menyebutkan, kita bisa lihat lagi sebelumnya, Anda menyebutkan bahwa janganlah dikuasai oleh satu keluarga tertentu. Kemudian 5 tahun yang lalu Anda menyerang Ratu Atut lawan Anda ketika itu dengan mengatakan bahwa di sana ada uang rakyat, ada aset negara yang harus diselamatkan. Sudah kasat mata, sudah 4 daerah dikuasai, lalu kita dapat apa? Jika kita dibiarkan kita dapat Iya, apa? betul. Kenapa berbeda sekarang? Lebih jadi berbeda karena lawan saya sekarang Rano Karno. Lawan Anda waktu itu juga Rano Karno, Pak Wahidin. Dia kan wakil. Yang itu kan Bu Atut. Makanya saya waktu itu perubahan, jargonnya perubahan. Jadi berubah-ubah sesuai dengan apa yang menguntungkan kepentingan Anda. Tidak begitu. Bukan. Bedanya di mana nih? Karena dulu anti dinasti, sekarang tidak apa-apa dinasti. Saya tidak menganggap Andika bagian dari dinasti. Anak Ratu Atut bukan dinasti Atut. Iya memang, tapi kalau kita bicara dinasti, dia orang yang menurut saya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita dinasti secara luas, Rano Karno bagian dari seorang wakil gubernur pada masa itu. Yang menurut saya juga, Rano Karno bagian dari Bu Atut. Walaupun tidak mengatakan bagian dari dinasti. Jadi yang bagian dari dinasti korupsi. justru Rano Karno, bukan Andika yang anaknya langsung. Kalau iyalah kalau pemahaman dinasti. Dinasti Tapi itu harus dalam keluarga, Pak Wahidin. tidak hanya keluarga, ada teori yang mengatakan bahwa dinasti tidak harus keluarga, tapi juga tadi permufakatan antara penguasa dengan kekuasaan itu dinasti, antara kelompok-kelompok yang ada di dalam. Itu nepotisme. Ya nepotisme, tapi kalau kekuasaan dengan pengusaha, kekuasaan dengan politisi, itu juga bukan bagian. dinasti. Saya beranggapan dinasti. Itu dinasti. Ya. Jadi berarti ketika dulu Anda mengatakan 5 tahun anti dinasti, sekarang Anda tidak lagi anti ya? Lah seorang Andika, kenapa saya katakan saya ambil sebagai wakil? Oke. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak, karena saya gubernurnya. Artinya? Karena saya gubernurnya. Oke. Saya ingin minta tanggapan Pak Rano Karno. Adakah inkonsistensi di sini atau menurut Anda memang tadi Anda dikatakan dinasti Atut, Anda setuju Anda dinasti Atut? Mungkin enggak ya. Saya enggak. Kalau dinasti yang saya pahami kan turunan atau keluarga. Ya, mungkin itu yang saya pahami, tapi mungkin Pak Wahidin punya pemahaman lain ya mungkin. Artinya itu ya memang hak. Kembali lagi kepada ini sebetulnya kan hak pilihan juga dari Pak Wahidin kan. Nah, artinya ya kalau kita berhitung 5 tahun yang lalu memang terjadi perubahan gitu kan. Cuman ya itu perjalanan seseorang ya normal-normal saja. Normal-normal saja. Kita ada cuplikan debat 5 tahun yang lalu ketika Bang Rano Karno berpasangan dengan Ratu Atut dan Pak Wahidin ketika itu berpasangan dengan orang lain. Kita lihat cuplikannya, apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Siapkah Anda untuk mundur jika kemudian keluarga Anda ada yang terindikasi kasus korupsi? Siap tidak untuk mundur? Ya, proses hukum terhadap keluarga tidak bisa secara otomatis disangkut pautkan dengan keberadaan posisi sebagai gubernur.
bahwa kami menghargai proses hukum. Silahkan apabila keluarga kami terindikasi korupsi diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, Silakan tambahkan. tambahkan. Sanksi hukum harus dijalankan. Oke. Itu saja. Siapkah Terima kasih. Anda untuk mundur Siap. jika keluarga Masuk Anda penjara terlibat? pun saya siap. Oke, baiklah. Kita catat itu ya. Catat. Dan silakan kandidat nomor urut 2 untuk menjawab. Saya terinspirasi bagaimana Khalifah Umar bin Khattab melakukan pemerintahannya. Jadi demikian bahwa apabila keluarga saya melakukan tindak pidana korupsi, saya akan nyatakan saya bertanggung jawab dan mundur dari jabatan saya sebagai gubernur. Itu 5 tahun yang lalu, sejarah mencatat ada ungkapan seperti itu. Saya ingin minta tanggapan keduanya setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh